Saya nggak pernah baca buku tentang Islam. Saya juga nggak pernah nonton acara-acara Islam atau ceramah-ceramah ustadz. Apalagi tentang perbandingan agama itu saya nggak pernah belajar itu. Apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini. Semoga memberkati. Video bahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natalia Iriani, saya mu'alaf. Dulu saya masuk Islam bukan karena Al-Quran, tapi karena Injil. Saya nggak pernah baca buku tentang Islam. Saya juga nggak pernah nonton acara-acara Islam atau ceramah-ceramah ustadz. Apalagi tentang perbandingan agama itu saya nggak pernah belajar itu. Bahkan bisa dibilang saya tuh paling gak suka sama Islam. Seperti dengar azan aja nih kuping rasanya tuh udah panas. Lagi anak-anak nonton, terus tiba-tiba ada tayangan azan, aku tuh langsung ambil remote, TV-nya aku matiin. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa, diklik tombol loncengnya, supaya setiap upload video baru Anda dapat notifikasinya. Kalau lagi ada acara ceramah ustadz, tayangan-tayangan Islam, aku juga nggak pernah mau dengerin itu. Pokoknya ya, intinya Islam itu benar-benar harus aku hindarin. Orang tua juga sudah mendoktrin kalau Islam itu bukan agama yang benar. Pokoknya no Islam. Bahkan keluarga juga udah wanti-wanti saya untuk jangan jadi seperti kakak saya yang deket dengan orang Islam, menikah, dan menjadi mu'alaf. Saya ingin mengutip beberapa ayat yang membuat saya berpikir, Yesus itu Tuhan apa utusan? Ini yang pertama saya lihat di Markus pasal 12 ayat 29. Jadi gini ya, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini Yesus berkata Tuhan Allah kita. Artinya Allah Tuhan kita. Kita ya termasuk yang mengucapkan yaitu Yesus. Dan Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat 29 juga dikuatkan tentang keesahan Tuhan di Ulangan 4 ayat 35 yang berbunyi, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Jadi gak ada yang lain kecuali Allah. Udah simple, jangan dipersulit. Bila Alkitab bilang Tuhan itu Esa, berarti Tuhan itu Esa. Percaya itu, karena itu firman. Bila Alkitab bilang tiada Tuhan kecuali Dia, berarti memang tiada Tuhan kecuali Dia. Percaya itu, simple aja. Kita gak perlu jadi ahli teologi, enggak. Ini kitab bisa untuk semua orang. Semua orang bisa pahami. Mungkin teman-teman itu ada yang berkata,
Ya, Natalia nggak ikut katekisasi ya. Natalia nggak lulus katekisasi, makanya nggak ngerti tentang Trinitas. Ya, untuk hal itu mungkin background saya bisa menjawab dan menjelaskan. Nggak harus saya bilang iya atau enggak. Papa saya seorang S1 teologi, dan dia berhasil memurtadkan mama saya. Dan saya sendiri adalah orang yang dididik oleh orang yang taat terhadap gereja. Saya katakan terhadap gereja, bukan terhadap Alkitab ya. Bagaimana dengan saya? Ya, saya juga berhasil memurtadkan seorang muslim. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah balik lagi ke Islam. Jadi katekisasi yang dibilang saya nggak ikut lah, saya nggak lulus. Ya saya ikut, saya lulus. Dan Alkitab basicnya itu adalah kitab untuk semua orang. Artinya bukan hanya orang teologi aja yang bisa memahami. Nah, jadi simpel. Bila Alkitab bilang Tuhan itu Esa, berarti Esa. Bila Alkitab bilang tiada Tuhan yang lain, berarti tiada Tuhan yang lain. Sudah kita lihat tadi, testimoni-testimoni mualaf ini dan ayat-ayat Alkitab yang dia rujuk, yang membuatnya meninggalkan Kristen dan memilih Islam. Klaim Natalia, bahwa dia memahami Alkitab, sudah pasti salah, dan selalu yang membuat saya bingung banyak mualaf yang ketika bingung atau tidak paham firman Tuhan lalu murtad meninggalkan iman Kristen, terus masuk Islam. Hal ini karena pengalaman saya pribadi. Lebih dari 30 tahun keraguan saya tentang Alkitab. Saya selalu berusaha menerima Islam sebagai suatu kebenaran, namun selalu gagal, karena saya selalu temukan kesalahan-kesalahan dalam kitab Al-Quran yang merupakan sumber utama Islam. Sampai akhirnya tahun 2000 yang lalu saya dapat menerima Kristen sebagai kebenaran dan beriman sepenuhnya, tentunya dengan menolak Islam sebagai kebenaran. Mualaf ini merujuk pada Markus pasal 12 ayat 29. Markus pasal 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di dalam ayat itu, Iriani menyoroti kata kita, yang dia maknai, yang dimaksud dengan kita di situ termasuk Yesus. Jadi dia menyimpulkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Di sini saya akan jelaskan dua hal. Yang pertama, sesuai iman Kristen berdasarkan Alkitab, Yesus adalah dua natur, manusia dan natur ilahi. Tuhan, Yesus di situ berbicara sesuai dengan naturnya sebagai manusia 100%. Itulah yang tidak dipahami Iriani ini. Jadi pada waktu Kristen dulu, Iriani ternyata tidak benar-benar paham firman Tuhan. Yang kedua, Iriani membaca Alkitab dengan gaya membaca Al-Quran. Seperti kita ketahui Al-Quran terdiri dari ayat-ayat lepas yang sering tidak satu konteks dengan ayat di atas atau di bawahnya. Sementara tidak demikian dengan Alkitab, satu perikop itu adalah dalam satu konteks. Nah, di situ dikisahkan Yesus menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh ahli Taurat, dan Yesus menjawab dengan mengutip kitab Taurat. Ulangan pasal 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
Jelas sekali mualaf ini tidak paham Alkitab. Jadi, jawaban Yesus pada Markus pasal 12 ayat 29 bukan sebagai penyangkalan ketuhanannya, tetapi ia menjawab sesuai apa yang ditanyakan. Pada yang lain, Yesus menyatakan hakikat keilahiannya. Iriani merujuk, Ulangan pasal 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui, bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Bunyi ayat ini sangat jelas menegaskan keesaan Tuhan yang juga diamini oleh umat Kristen. Jelas Iriani ini memahami keberadaan Yahweh, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, dengan pola pikir Islam, dengan mengira Trinitas itu Tuhannya ada 3, dan berpikir Yesus adalah hanya 100% manusia dan adalah utusan, sehingga dia berpikir keesaan Tuhan di situ adalah sesuai dengan satu Tuhan dalam Islam. Logikanya kalau itu yang diyakini Iriani, tidak perlu dia berislam, dia bisa masuk dalam faham Unitarian atau Oneness atau saksi Yehova yang juga beriman pada Alkitab, tapi menolak Trinitas. Dengan berislam yang sama sekali beda dengan Kristen, bahkan ditolak oleh Alkitab, terbukti Iriani tidak taat pada Alkitab. Klaimnya masuk Islam karena Alkitab, tidak terbukti. Jadi Iriani yang menuduh ayahnya dan orang Kristen lebih taat pada gereja dan tidak taat pada Alkitab, tidak terbukti. Justru Iriani yang terbukti tidak taat pada Alkitab. Saya kira bukan ini yang membuat Iriani mualaf, dia menjadi Muslim, baru komplain ayat-ayat ini. Sekian bahasan kali ini, semoga memberkati. Iriani tidak taat pada Alkitab.